Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Kiki Haryadi dalam Inside Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan kami akan menyampaikan sejumlah informasi menarik untuk Anda wargi Jawa Barat. Bandung selalu menghasilkan hasil kreasi kuliner yang unik. Kali ini ada pizza tapi toppingnya menggunakan oncom. Nah, kira-kira seperti apa? Yang pasti rasanya akan unik. Langsung saja, daripada penasaran, ini dia liputannya. Siapa nih yang doyan pizza? Nah, kalau pizza yang satu ini beda dari pizza biasanya karena menggunakan topping oncom. Untuk mengolahnya, dibuat dulu dasar roti pizza. Campurkan air ragi dengan terigu, aduk sembari diberi air dan garam. Setelah adonan menyatu, diamkan beberapa saat hingga mengembang. Pipihkan adonan yang sudah mengembang dengan cara dilempar-lempar seperti ini. Lalu masukkan adonan ke dalam tungku hingga setengah matang. Lalu beri topping saus tomat racikan, keju mozzarella, oncom yang sudah masak, telur, kemudian panggang lagi ke dalam tungku hingga matang. Alhamdulillah bagus ya. Jadi ini kita berinovasi buat pizza oncom. Mungkin di Bandung juga belum ada ya, dan kita kombinasi antara pizza Itali dengan khasnya Jawa Barat ya oncom. Dan alhamdulillah ya respon orang Bandung bagus. Tak disangka, perpaduan kuliner ini ternyata disukai pemburu kuliner. Terlebih karena rasanya yang gurih. Pizza oncom ini biasanya kan kalau kita dengar nama pizza itu internasional ya. Isinya ada daging, keju. Nah, ini oncom ini karena baru pertama kali dan ini rekomen banget karena oncomnya sama sekali nggak kerasa. Jadi boleh dicoba. Ini enak. Satu porsi pizza di kedai pizza yang terletak di Jalan Cikuray, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp45.000. Dian Permatasari, Bandung. Halo Kang, saya mau keliling kira-kira pakai yang mana yang paling kenceng nyarinya? Ini yang kita, Ini ya? ya, yang ini cuma tinggal gas ini doang. Ini Gas yang sama belakang, rem. Ini rem depan. Oke, relatif mudah ya. Iya. Boleh saya coba ya Kang ya? Ya, silakan. Siap. Oke. Wargi Jawa Barat menjajakan pizza di atas food truck mungkin sudah biasa. Lalu bagaimana jika pizza dijajakan di atas motor? Yang uniknya lagi, di atas motor juga terdapat tungku yang biasa digunakan untuk memanggang pizza seperti layaknya di restoran. Pizza margherita, pizza meat mania, pizza tuna. Berbagai menu pizza dengan aneka topping dan aroma khas serta roti yang empuk memang selalu menggugah selera. Tapi ada yang beda dari sajian pizza yang satu ini, karena pizza ini diolah di atas motor. Kalau biasanya ada food truck, yang ini food motor. Motor yang bagian belakang bagasinya dimodifikasi menjadi dapur pizza dadakan. Lihat saja sang peraciknya yang lihai mengolah pizza seperti di restoran pada umumnya. Yang paling unik adalah tungkunya atau ovennya. Oven pizza ini dibuat khusus dan berfungsi seperti oven yang ada di resto pizza. Itali yang biasa saya cari, yang saya ketemu itu adanya di kafe atau di resto. Cuma saya berpikir kenapa nggak coba kita bikin sensasi baru aja, kita buat di emperan, kita buat di kaki lima, biar semua orang, semua kalangan bisa menikmati. Tapi yang kita jual itu experience ke customer. Experience seperti apa? Di sini proses pembuatan doughnya kita lihatkan, terus proses pemanggangannya juga kita perlihatkan.
Terus yang paling utama juga kelebihan dari kita mempersilahkan customer itu untuk manggang dan ngasih topping sendiri. Menurut pemburu kuliner, hasil dari racikan pizza motor ini boleh diadu dari segi rasa dan teksturnya. Ada pizza rasa Itali gini yang ada di emperan gini, dicobain enak banget rasanya sih. Kayak apa ya, tipis-tipis renyah, terus nggak berat sih. Jadi pizzanya enak banget rasanya. Meski baru buka kurang dari sebulan, pizza kaki lima di Jalan Cikuray, Kota Bandung ini diburu warga. Seporsi pizza di sini dibanderol mulai dari Rp35.000. Dian Permatasari, Bandung. Wargi Jawa Barat, usai jeda akan kami hadirkan informasi mengenai kopi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Ikuti perkembangan dunia teknologi terbaru bersama CNN Indonesia. Dinosaurus ternyata nggak hanya ada di zaman purba. Saat ini pun ada dan hadir di depan para pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini. Jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News. Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perbincangan menarik bersama narasumber pilihan hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. Kekerasan seksual ini ya seperti fenomena gunung es, apalagi kalau terjadi di institusi pendidikan. Problematika global ini mayoritas karena kurang komunikasi. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar, Sabtu dan Minggu jam 6 sore di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Mengupas berbagai isu menarik yang terjadi di Indonesia dan dunia. Perkembangan reshuffle Kabinet Jokowi, Presiden Joko Widodo kembali melempar kode mengenai kemungkinan melakukan reshuffle. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 pagi live di CNN Indonesia. Halo Teh, pengen minum kopi, ada apa nih kopinya? Kelotok sama kopi instan. Kopi kelotok sama kopi instan. Kayaknya boleh deh kopi kelotok satu ya. Siap. Terima kasih wargi Jawa Barat, Anda masih terus bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Sebuah kedai kopi di Cirebon menawarkan menikmati kopi dengan sensasi yang berbeda. Kopi dicampurkan dengan salah satu kuliner khas Cirebon, yakni tape bakung. Kopi tape bakung ini menawarkan rasa yang unik, apalagi dinikmati di saung tengah sawah dengan nuansa pedesaan. Pernahkah Anda menikmati kopi yang dikombinasikan dengan kuliner khas daerah dan disajikan dalam satu gelas? Sebuah kedai di Jalan Insinyur Soekarno-Hatta, kawasan Talun, Kabupaten Cirebon, memiliki menu sajian kopi susu yang cukup unik. Di sini, kopi dikombinasikan dengan kuliner tape bakung, yang merupakan salah satu kuliner khas Cirebon. Proses penyajian kopi ini seperti pembuatan kopi susu pada umumnya. Biji kopi yang sudah dihaluskan kemudian dicampur dengan air panas dan diperas. Cairan kopi kemudian dicampur dengan krim kental manis dan diberi es batu. Yang membedakan sajian kopi susu ini adalah tambahan tape bakung khas Cirebon. Rasa manis dari tape bakung menambahkan sensasi rasa manis tersendiri, berbeda dengan rasa manis kopi susu seperti biasanya. Ditambah lagi, kopi susu tape bakung ini dinikmati di saung di tengah persawahan. Yang menariknya itu kan kopi ya, cuman campur susu gitu ya. Pakai tape bakung juga, tape bakungnya kan khas dari Jamblang juga, khas Cirebon. Nah, tapenya itu enak, gak asem tapi manis gitu rasanya tuh. Pada campur sama kopi, susu, rasanya mantap banget itu.
Kopi susu tape bakung ini terinspirasi dari banyaknya varian minuman kopi yang muncul akhir-akhir ini. Sang barista pun berusaha membuat varian terbaru yang memberikan alternatif bagi penikmat kopi. Karena di sini mengangkat temanya tentang kecirebonan, jadi saya berkolaborasi khususnya di minuman. Kita meracik kopi susu yang ada campuran khas Cirebon, yaitu kita pakainya tape bakung. Nah, rasa perpaduan antara kopi susu gitu ya. Kopi susu kan ada legitnya creamy gitu, creamy dari kopi. Kemudian ada campuran rasa legit dari tape bakung. Dengan merogoh kocek Rp25.000, penikmat kopi dapat menikmati sensasi kopi susu tape bakung di areal persawahan bernuansa pedesaan. Jerry Komara, Kabupaten Cirebon. Kecamatan Sukamakmur Jonggol menjadi salah satu penghasil kopi terbanyak di Kabupaten Bogor. Selain aromanya wangi, kopi ini juga memiliki cita rasa buah yang menjadi keunggulannya. Tak hanya memiliki potensi wisata, Kecamatan Sukamakmur juga menjadi penghasil kopi terbanyak di Kabupaten Bogor. Dalam setahun, Sukamakmur mampu menghasilkan 500 ton biji kopi. Terdapat kurang lebih 2.000 hektar lahan kebun kopi di Kecamatan Sukamakmur. Desa Sukawangi dan Desa Sirnajaya menjadi penyumbang terbesar kopi di Sukamakmur. Budi Irawan adalah salah satu petani kopi di Kampung Arca, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Bogor. Ia memiliki lahan kebun kopi seluas kurang lebih 5 hektar. Dalam setahunnya, ia mampu menghasilkan 10 ton green bean kopi. Sukamakmur memiliki 2 jenis kopi andalan, yaitu Robusta dan Arabica. Saya pun diajak Budi Irawan untuk memanen langsung kopi Arabica di kebunnya yang terletak di ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut. Pak, ini yang siap untuk dipetik tuh yang kayak gimana sih Pak kopinya? Yang siap untuk dipanen? Nah, kalau untuk kopi yang siap dipanen, ini namanya kopi Arabica. Jadi kita yang panen itu yang merah-merah. Oh, yang merah ini berarti bisa dipetik ya? Bisa dipetik tuh, yang merah aja pokoknya yang merah aja dipetikin. Kalau yang hijau? Yang hijau itu nanti nunggu merah lagi. Kita. Oh, berarti ini dia tidak dipanen sekaligus ya Pak ya? Enggak, kalau dipanen sekaligus malah nanti luka. Jadi malah lama lagi nunggu untuk bisa berbuah. Jadi kita panen aja yang merah-merah, jadi nanti biar 15 hari atau 10 hari sekali kita panen lagi. Untuk membedakan kopi Robusta dan Arabica dapat dilihat dari bentuk daun dan buahnya. Bentuk daun Robusta lebih besar, sedangkan Arabica berbentuk memanjang dan lebih kecil. Untuk buahnya, Robusta bulat dan besar, sementara Arabica berbentuk lonjong. Dibutuhkan proses yang panjang untuk menikmati secangkir kopi. Setelah dipanen, buah kopi masih harus dikeringkan terlebih dahulu hingga kulit buahnya mengelupas. Proses pengeringan ini pun membutuhkan waktu 2 minggu hingga 1 bulan tergantung dari cuaca. Setelah melihat langsung kebun kopi, saya berkunjung ke Kafe Kedemang yang terletak di Desa Sirnajaya untuk mencicipi kopi asli Sukamakmur. Proses pembuatan kopi tak hanya selesai sampai di proses pengeringan saja. Tahap selanjutnya adalah proses roasting atau memasak biji kopi. Setelah mendapatkan biji kopi yang kering atau sering disebut green bean, kopi ini harus di roasting atau dimasak untuk mengeluarkan aroma dari biji kopi tersebut. Setelah biji kopi dihaluskan menjadi bubuk kopi, ini kopi bisa diseduh dengan berbagai macam cara. Mbak. Ya, ini lagi buat kopi apa nih Mas? Di kafe ini setidaknya ada 3 metode penyeduhan yang menarik minat saya. Ada kopi tubruk, V60, dan seafood.
Kopi tubruk menjadi kopi yang paling diminati pengunjung yang memang merupakan penikmat kopi karena memiliki rasa yang sangat kuat dan tajam. Berbeda dengan metode penyeduhan V60 dan sifon yang lebih diminati oleh anak muda. Kemungkinan berhenti ya Pak. Dan sekarang saatnya saya untuk mencoba. Saatnya coba nih. Siap. Aduh, deg-degan juga soalnya saya bukan peminum kopi tapi langsung coba kopi tubruk. Coba ya. Wow, Strong ya, Pak? banget. Buat perempuan Pahit. emang agak strong. Dan ini juga nggak pakai gula ya. Ini semua Ya, nggak ada yang pakai nggak ada gula. yang pakai gula. Nah, kita coba yang V60-nya. Kalau kata orang disasap, jadi bukan diminum, dihirup. Oke. Seruput dulu Iya, ya. diseruput dulu. Mau minum ya. Ya, ini lebih bersih, lebih bisa diterima clean. lah, Ya, sama lebih lidah. lebih bisa diterima Iya. oleh saya yang Nah, bukan kalau yang peminum kopi. ya kalau yang kayak gini enaknya disasap, lebih kerasa, rasa-rasa yang muncul tuh lebih bisa dibeda-bedakan lah ketimbang diminum kayak tubruk tadi gitu. Ya, dia lebih flat. Ya, ini lebih clean lagi, lebih tipis lagi rasa Iya. kopinya ya. Jadi kalau buat saya yang bukan peminum kopi, saya lebih senang yang sifon. Iya. Ya. Jadi kalau urutannya ini saya lebih prefer yang sifon, terus V60, Baru tubruk. terakhir deh. Iya. Salah satu keunggulan dari kopi Robusta Sukamakmur terletak pada cita rasa kopi Sukamakmur yang rasanya seperti buah atau acidy fruity dan meninggalkan rasa manis setelah diseruput. Hampir sama. Kualitas kopi Sukamakmur bahkan sudah memenangkan penghargaan internasional. Salah satunya adalah Agency for the Valorization of the Agricultural Products atau AVPA Gourmet Product di Paris pada tahun 2018 lalu. Pernah ada yang ikut di kompetisi di Prancis, Gourmet Coffee Festival, itu mendapatkan penghargaan silver sama bronze. Kemudian saya sendiri tahun 2019 sudah mewakili Bogor, khusus Indonesia, mengunjungi atau menjadi peserta di Amsterdam Coffee Festival 2019. Jadi kita udah bisa mengenalkan kopi Bogor ke mancanegara gitu. Para pengusaha kopi dan para petani kopi pun berharap kopi Bogor, khususnya kopi dari Sukamakmur, dapat lebih dikenal masyarakat luas. Tak hanya untuk membuat nama Sukamakmur semakin dikenal, namun jika Sukamakmur ditetapkan sebagai sentra kopi Kabupaten Bogor, maka hal ini dapat membantu perekonomian warga Sukamakmur. Usai jeda akan kami hadirkan informasi mengenai camilan keripik anggur. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Mantapkan diri dengan dialog penyejuk hati untuk tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena dunia itu bukan untuk dibandingkan. Kalaupun kita harus iri, kata Nabi, kita hanya boleh iri pada dua orang. Pada orang yang Allah titipkan harta, orang yang Allah berikan dia ilmu, dia amalkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lewatkan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 5 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era siaran televisi digital bersama CNN Indonesia. Saat ini kita tengah memasuki tahap akhir peralihan siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Di era siaran televisi digital, Anda akan semakin nyaman menikmati tayangan televisi dengan kualitas gambar dan audio yang lebih jernih. Dengan jangkauan wilayah layanan siaran yang lebih luas, akan semakin banyak lagi program berkualitas CNN Indonesia yang bisa Anda nikmati. Seperti Good Morning, Redaksi, News Update, Prime News, CNN Indonesia News Hour, dan masih banyak program unggulan lainnya. Apalagi jelang pemilu 2024, CNN Indonesia hadir dengan program-program yang akan mengawal jalannya tahun politik. Dalam program
Political Show, dan The Politician. Jadi, tunggu apa lagi? Perkaya wawasan, ikuti berita yang up to date hanya di siaran televisi digital CNN Indonesia. Saatnya beralih ke siaran televisi digital sekarang. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Peristiwa kebakaran hebat melanda Gedung Bapelitbang Kota Bandung. Peristiwa kebakaran ini diduga berasal dari percikan las dari pekerja yang tengah memasang rangka baja ringan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Menjelajahi berbagai peristiwa berdasarkan fakta dan data, serta memahaminya dari berbagai perspektif dengan analisis mendalam. Ikuti penelusurannya dalam CNN Indonesia In Depth setiap Sabtu jam 9 malam di CNN Indonesia. Kotak suara menyimpan suara pemilih, integritas, dan kejujuran yang mengantar kotak ini menentukan penyelenggaraan pemilu yang terpercaya dan akhirnya menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Saya Heranov Al-Bashir untuk CNN Indonesia, kanal pemilu terpercaya. Terima kasih wargi Jawa Barat, Anda masih terus bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Budidaya buah-buahan biasanya hasilnya hanya bisa didapatkan ketika musim panen saja. Tetapi berbeda dengan kelompok tani yang dilakukan di kawasan Pangandaran, mereka justru bisa mendapatkan cuan setiap hari. Selain hasil dari panen yang dilakukan selama 6 bulan, mereka juga bisa mengolah daun anggur yang dijadikan sebagai keripik, peyek, atau cemilan lainnya, sehingga cuan yang didapatkan mereka bisa dapatkan setiap hari. Seperti inilah kesibukan kelompok tani anggur Mekarbayu, Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran setiap harinya. Selain merawat tanaman anggur agar tumbuh subur, ibu-ibu anggota kelompok tani ini juga sibuk mengolah daun anggur menjadi makanan ringan. Sambil menunggu musim panen tiba, petani memanfaatkan daun anggur menjadi keripik dan rempeyek. Caranya cukup sederhana. Daun anggur yang masih terbilang muda dipetik kemudian dibersihkan dengan air bersih. Selanjutnya, siapkan adonan dari tepung dan bumbu, serta pewarna alami. Daun anggur dicelupkan ke dalam adonan, lalu digoreng dengan api kecil hingga matang. Di luar dugaan, keripik dan peyek daun anggur ini banyak dinikmati. Selain oleh warga sekitar dan wisatawan yang mencari oleh-oleh, peminat juga datang dari luar kota, seperti Tasikmalaya, Bandung, dan Jakarta secara online. Ya, setiap saya mau ke Pangandaran pasti mampir ke sini karena di sini banyak makanan-makanan ringan. Apalagi sekarang katanya ada yang baru itu apa namanya crispy daun anggur. Terus saya pernah mencoba karena saudara saya pernah beli. Nah sekarang saya mau ke Pangandaran lagi, jadi penasaran. Jadi saya mampir ke sini. Betul, ada. Menurut Ketua Kelompok Tani, budidaya anggur di kelompok Banyu Mekar sudah berjalan 1 tahun. Hingga kini, sudah terdapat 100 pohon jenis anggur hijau. Dalam 1 kali panen, mencapai 100 kg per 6 bulan sekali, dengan omset mencapai 100 juta per 1 kali panen. Hasil itu setidaknya bisa menutupi biaya operasional selama 6 bulan. Target kita adalah per pohon itu 10 kg per pohon. Jadi dengan 10 kg per pohon, kita bisa menghasilkan dari 1 pohon itu 1 juta. Mimpi kita punya 100 pohon, berarti dalam
1 kali panen dengan harga 100.000 kita bisa menghasilkan sekitar 100 juta. Itu setiap 6 bulan sekali. Itu harga kita jual dari mulai harga 5.000 sampai 10.000. Jadi sangat murah, bisa terjangkau oleh masyarakat. Untuk pesanan dari mana aja? Kalau pesanan alhamdulillah dari beberapa masyarakat mungkin yang sudah via WA, via SMS, via telepon. Terus kami juga sudah merambah mungkin ke luar Kabupaten Pangandaran, ada Ciamis sampai ke Bandung alhamdulillah. Selain mengolah daun anggur menjadi keripik dan peyek, kelompok tani ini juga mengolah berbagai makanan ringan dengan bahan baku dari kebun kelompok. Di antara yang mereka hasilkan adalah keripik ketela, ubi, singkong, dan lainnya. Ogi Fatuzaman, Kabupaten Pangandaran. Liputan barusan menutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami. Saksikan selalu Inside Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Kiki Haryadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.